Ya, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu pelajaran Al-Quran dan hadis ya. Yaitu kita sudah masuk pada bab 3, bab telu, bab 3 mana-mana saja. Nah, sekarang bab 3 ini membahas tentang apa tadi? Menjaga kelestarian alam. Nah, menjaga kelestarian alam. Nah, ini materi kita pada kesempatan kali ini. Nah, dan diawali dengan Al-Quran surah Ar-Rum, ya, surah ke-30 ayat 41 sampai 42. Sekarang kami minta satu dari santri untuk membaca ya. Terjemahnya juga baca. Baca saja. Bismillahirrahmanirrahim. Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyuziqhum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Qul siru fil ardi fanzuru kayfa kana 'aqibatul ladzina min qablina kana aktsaruhum musyrikin. Artinya, telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Katakanlah, adakah yang perjalanan di muka bumi, dan perhatikan bagaimana kesudahan orang-orang yang dahulu. Kebanyakan dari mereka itulah orang-orang yang persekutukan Allah. Quran surah Ar-Rum ayat 41 sampai 42. Nah, tadi sudah dengar semua ya? Ya. Tadi baca Al-Quran pakai apa namanya itu? Al-Hadar. Karena siap ya, cepat. Nah, kita langsung ya, kita bahas sedikit yang artinya telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Nah, jadi Al-Quran ini diturunkan di zaman siapa? Nabi Muhammad. Nah, Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau di zaman Nabi Muhammad saja sudah disebut oleh Allah bahwa sudah nampak kerusakan di bumi dan di Darat. nah, dia di darat dan di laut. Apalagi di zaman kita. Mungkin bukan darat laut juga, tapi udara juga sudah rusak ya di zaman kita. Nah, lebih parah. Disebabkan apa? Kata Allah, karena tangan manusia. Tangan di sini maksudnya bukan tangan saja, tapi kaki juga ikut serta semua badan. Tangan itu mewakili semua anggota tubuh. Makanya dalam hadis dikatakan bahwa jika kita melihat kemungkaran, paham kemungkaran? Nah, keburukan lah misalkan ada orang jahat, maka kita harus cegah dia pertama dengan tangan. Tangan itu jangan kaki kita di sini, tangan kita begini-gini, jangan. Maksudnya kita dengan kekuasaan, dengan kekuatan kita. Misalkan juara 1 sidat tingkat dunia, terus ada perampok 1 orang, mampu tidak kalahkan itu, maka harus tidak gunakan itu. Jangan menggunakan suara saja. Harus menggunakan kekuatan, digunakan tangan maksudnya. Kalau tidak mampu menggunakan tangan atau perbuatan, maka harus dengan apa? Dengan perkataan. Semoton jari. Dendek ini yang kunde tekanggo. Jangan dibilang semoton jaren. Jangan semakin marah dia ya. Semoton jari ini tekanggo gitu ya. Nah, jadi itu supaya apa? Nah, supaya orang itu tidak melakukan kemungkaran. Kalau kita tidak berani menggunakan tangan, nanti kalau kita pukul, dia mukul kita lagi. Akhirnya kita yang kalah. Nah, maka kalau kita yakin kita akan kalah, kita tidak akan mampu dengan perbuatan, maka dengan suara. Tapi kalau ada juga orang, kalau kita nasihati dengan suara, dia marah. Bener kan? Semoton dendek ini, tedok, Anda jagurku, itu katanya. Nah, maka bagaimana caranya? Minimal dengan hati. Kita benci perbuatannya. Nah, boleh kita doakan dia supaya dia menjadi orang baik. Itu selemah-lemah iman kata Rasulullah. Jika ada orang melihat kemungkaran, kemudian dia hanya menggunakan hatinya saja. Itu selemah-lemah imannya orang. Nah, jadi di sini tangan manusia maksudnya adalah perbuatan manusia. Supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Katakanlah, adakan perjalanan di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang dahulu. Kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah. Nah, makanya ya agama Islam ini adalah agama yang membawa salah satu yaitu ajaran tauhid. Apa arti tauhid itu? Mengesahkan Allah. Coba sama-sama baca surah Al-Ikhlas. Coba 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
qul huwallahu ahad. Artinya apa? Katakanlah Allah itu Esa. Di sana menggunakan kata ahad, bukan wahid. Beda dia kalau Allah mengatakan qul huwallahu wahid dengan qul huwallahu ahad. Apa perbedaannya? Nah, pertama, qul huwallahu ahad artinya katakanlah Allah itu Esa, satu yang tidak ada duanya. Itu kenapa digunakan ahad di sana. Ahad itu maksudnya satu tapi tidak ada sesuatu yang mirip dengannya. Mirip saja, tidak ada apalagi yang sama. Makanya tidak boleh kita mengatakan bagaimana bentuk Allah. Nah, Allah itu ahad, nah, bukan wahid. Kalau di sana mengatakan qul huwallahu wahid, katakanlah Allah itu satu, maka ada yang mirip dengan Allah walaupun tidak sama, tapi sekedar mirip. Nah, paham kan? Nah, makanya dalam di sana dikatakan ahad. Tahu asbabun nuzulnya Al-Ikhlas itu? Nah, asbabun nuzul apa asbabun nuzul Mas? Kalau nah, sebab diturunkannya Al-Ikhlas sampai selesai 4 ayat itu ya. 4 ayat ya. Nah, jadi suatu ketika orang Yahudi bertanya kepada Rasulullah. Orang Yahudi ini kan heran. Bagaimana sih bentuk Tuhannya Muhammad ini sehingga dia begitu gencarnya menyebarkan agama Tuhannya, agama Islam ini. Nah, ditanya Nabi Muhammad oleh orang Yahudi. Wahai Muhammad, kata orang Yahudi, bagaimana sih bentuk Tuhanmu itu sehingga engkau sampai segencar ini menyebarkan ajarannya, kata orang Yahudi. Kemudian Rasulullah tidak menjawab langsung, oh begini, tidak. Karena langsung diturunkan wahyu oleh Allah, qul huwallahu ahad sampai ayat terakhir. Langsung orang Yahudi itu mengatakan apa? Apa Muhammad ini? Dia sendiri tidak tahu bagaimana bentuk Tuhan yang disembah katanya. Kenapa? Karena Rasulullah langsung menjawab dengan qul huwallahu ahad, kata Rasulullah. Nah, katakanlah, kata Allah Muhammad, bahwa Allah itu tidak bisa dibayangkan, ahad, tidak bisa dibayangkan, tidak bisa diceritakan bagaimana Allah itu. Sehingga orang Yahudi yang bertanya itu marah dia ketika dijawab dengan Al-Quran. Nah, itu asbabun nuzulnya ya. Jadi di zaman dahulu itu orang-orang itu hanya mempersekutukan Allah ya, kebanyakan mempersekutukan Allah. Makanya sebelum agama Islam ini datang dibawa oleh Rasulullah, semua nabi dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Isa itu yang diperketat oleh para nabi dan rasul adalah masalah apa? Tauhid itu ya. Nah,